Pandemi yang berlarut-larut dan belum ada kepastian memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Sektor pendidikan sangat merasakan dampaknya. Adaptasi menjadi sebuah kewajiban. Dalam momen pergantian semester ini, sistem online menjadi pilihan utamanya. Bagaimana operator berjibaku dalam sistem saat ini, dan bagaimana sistem online memberikan dampak yang besar terhadap mereka? Saya, Dina dari Sevima, inilah Ngode Dina. Sekarang saya sudah tersambung dengan Ibu Nita sebagai operator kampus Akper Bunda Delima. Selamat siang Bu Nita. Ya, selamat siang Mbak Dina. Bagaimana Bu Nita kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Dina. Mbak Dina sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Dan saya juga sudah terhubung dengan admin keuangan kampus Tai Ma'arif Magetan, yaitu Pak Zainal Arifin. Selamat siang Pak Zainal. Selamat siang, Dina. Oke Bu Nita, ini saya akan sedikit tanya-tanya. Nah, seperti yang kita tahu ya Bu ya, bahwa kondisi sekarang masih dalam wabah pandemi. Dan dalam waktu dekat kita menyambut pergantian periode baru untuk camaba dan mahasiswa baru ya Bu ya. Dan kebanyakan mahasiswa melakukan perkuliahan secara daring. Nah, di kampus Bu Nita sendiri, bagaimana cara mahasiswa mengambil mata kuliah untuk periode baru Bu? Karena mengingat mahasiswa tidak bisa datang ke kampus Bu Nita. Oh iya, ya Mbak Dina. Jadi kalau di kampus kami, karena memang siakatnya sudah online, untuk situasi yang sekarang, apalagi kemarin kita masuk PPKM sama di Bandar Lampung juga, jadi memang mahasiswa sampai hari ini masih belajar online, masih secara daring. Jadi untuk pengisian KRS pun dilakukan secara online, karena memang kalau sebelumnya mahasiswa diwajibkan untuk konsul ke PA masing-masing gitu. Kalau untuk sekarang kita mengurangi kerumunan, ya kita harus melaksanakannya atau pengisian KRS-nya dilakukan secara online, Mbak Dina. Untuk role apa saja Bu yang terlibat dalam proses KRS-an ini Bu? Dan tugas-tugasnya itu kalau boleh tahu apa saja Bu? Nah, untuk pengisian KRS tentu saja utama sebenarnya akademik, kemudian pengelola prediktif, sistemnya. Jadi nanti biasanya dari akademik, pengelola prediktif, kemudian yang pasti adalah mahasiswa. Nah, dari akademik biasanya nanti setelah kalender akademik jadi, nah nanti pengelola prediktif yang input ke sistem. Nah, kalau kita keterlambatan inputan ke sistem atau dari akademiknya juga molor membuat kalender akademik, otomatis nanti pun akhirnya mahasiswa pun akan terlambat juga pengisian KRS-nya. Jadi memang yang terpenting kerjasama dari akademik, kemudian pengelola prediktif, dan yang pastinya mahasiswa. Dari fitur-fitur GoFeeder-nya sendiri, bagaimana Pak Zainal bisa melihat uang masuknya berapa, uang pengeluarannya berapa, kayak gitu Pak? Itu bisa dilihat di mana Pak? Di bagian admin keuangan itu ada menunya sangat lengkap, ada menu laporan yang di situ menampilkan tagihan mahasiswa, baik per angkatan, berindividu, sehingga kita bisa mudah memantau keuangan kampus yang masuk per hari bisa, kita mau PK per bulan maupun per tahun itu bisa, sehingga sangat mudah sekali. Ketika nanti ada mahasiswa yang sudah deadline belum bayar, mereka akan kita berikan surat pemberitahuan, akan kita konfirmasi apa kesulitannya, kemudian akan kami kasih solusi seperti itu, Mbak. Baik Pak, nah setelah mahasiswa mengecek tagihannya lewat akun GoFeeder-nya ya tadi Pak ya. Nah jika mahasiswa ingin melakukan pembayaran itu bagaimana Pak caranya? Alurnya itu seperti apa? Mahasiswa itu login akun Syakat masing-masing, kemudian di situ kan ada menu pembayaran, kemudian bayar tagihan. Akan muncul jumlah tagihan mahasiswa yang harus dibayarkan dengan beberapa metode secara online. Di situ ada 3 metode, yaitu melalui Indomaret, kemudian Tokopedia dan Shopee. Mahasiswa kita perbolehkan memilih di antara 3 metode tersebut mana yang dianggap lebih mudah untuk digunakan. Kalau dari penggunaan sistem ini, bagaimana cara Bu Nita melakukan monitoring mahasiswa mana yang sudah atau belum melakukan KRS-an Bu Nita? Syakat Edling ini, atau Syakat GoFeeder ini,
memang sangat membantu sekali Mbak Dina, karena memang di sistemnya itu ada menu di bagian laporan, biasanya di menu laporan, kemudian di mahasiswa, di sana ada rekap mahasiswa belum KRS. Jadi kita bisa memantau lewat sana, Mbak Dina. Jadi kalau misalnya, kalau saya biasanya share ke mahasiswa ini, pengisian KRS paling lambat misalnya tanggal 17 gitu ya Mbak Dina. Nah, setelah tanggal 17, biasanya saya akan cek di sistem. Saya akan lihat siapa saja nanti mahasiswa setiap angkatan akan terekap di sistem tersebut. Jadi biasanya saya share di media sosial atau bahkan ada di status WA saya. Jadi mereka, oh namanya terpampang nyata nih, karena belum gitu kan dibaca sama teman-temannya. Jadi kalaupun mereka nggak baca, mungkin temannya akan menyampaikan, belum isi KRS dan sebagainya. Itu Mbak Dina, jadi memang terbantu banget, kita nggak perlu checklist manual gitu siapa aja, dan ini ya di sistem ini udah lengkap banget. Kalau untuk sistem pelaporannya setelah menggunakan si Akad Go Feeder sendiri ini seperti apa Bu Nita? Pelaporan keseluruhan ya Mbak Dina ya? Iya benar Bu Nita. Iya, untuk laporan kita memang membantu atau mempermudah pekerjaan dari pengelola PDIKTI yang pastinya, kemudian dari akademik juga, pengarsipannya juga memang aman gitu ya Mbak Dina ya. Kemudian untuk laporan BKD, karena kita dituntut untuk si dosen ini laporan BKD gitu, biasanya di sistem ini udah sangat membantu Mbak Dina, karena salah satu untuk laporan BKD, biasanya kalau yang sudah serdos nih, ini sebelum dilakukan sister nanti, mungkin sister nanti kan lewat BKD lewat sister nanti, mungkin berkas-berkasnya juga diambilnya dari sistem ini. Kemarin dosen kami yang sertifikasi yang sangat-sangat terbantu dengan sistem ini, karena seperti laporan presensi, laporan jurnal mengajar dosen, kemudian rekap nilai, semuanya sudah ada di sistem itu. Karena laporan BKD itu yang dibutuhkan yaitu Mbak Dina, laporan dosen itu semuanya sudah ada di sistem. Jadi mereka memang sangat-sangat terbantu kalau sudah online kayak gini, jadi nggak takut kehilangan berkas gitu kan, berkasnya lengkap. Nah itu kalau untuk dari segi laporan BKD. Nah kalau untuk laporan ke PDIKTI sendiri, karena saya juga memang biasa memegang aplikasi feeder juga gitu kan di Dikti, pelaporannya sangat membantu sebagai pengelola. Biasanya saya hanya cek gitu ya di akhir semester biasanya kan akan tampil di feeder itu dosen siapa aja yang belum input nilai, kemudian biasanya saya akan share di grup, tolong untuk melengkapi gitu kan, karena misalnya sebentar lagi akan dilakukan penutupan pelaporan dan sebagainya. Jadi memang sekarang itu hanya memantau sampai mana gitu pelaporan di Dikti gitu, jadi tinggal sinkron dan sebagainya. Untuk pelaporan insya Allah aman sih Mbak Dina, sampai sejauh ini sangat-sangat terbantu dengan sistemnya. Sejauh ini terkait penggunaan pembayarannya, kendala apa saja Pak yang dihadapi dan juga impact apa saja yang dirasakan oleh kampus dan mahasiswa sendiri Pak? Ketika di awal semester akan terlihat perolehan biaya untuk kedepannya. Itu yang sangat kami rasakan. Kemudian dari pihak mahasiswa sendiri tidak terlalu terbebani dengan tagihan-tagihan pada semester sebelumnya, karena setiap semester mereka aktif membayar secara terus-menerus. Nah, bagaimana Pak cara melakukan monitoring tagihan mana saja nih yang sudah dibayar oleh mahasiswa dan yang belum dibayar oleh mahasiswa Pak? Ada role menu admin keuangan, itu ada menu yang sangat membantu lah, sangat membantu sekali. Di situ ada laporan terkait tagihan. Kita bisa lihat tagihan mana yang sudah terbayar dan tagihan yang belum terbayar. Sehingga setiap hari Senin itu kita rekap dari mahasiswa yang sudah bayar berapa persen, yang belum bayar berapa persen. Sehingga itu sangat memudahkan sekali. Apakah ada yang mau di-share Pak terkait tips atau trik dari gimana nih biar keuangan kampus lancar gitu Pak? Ya, untuk teman-teman kampus yang lain yang belum menggunakan Akad Go Feeder, jangan ragu lah gabung dengan Akad Go Feeder. Dari Sevima ini modelnya sangat lengkap,
Kemudian semua role-nya itu sangat membantu percepatan pelaporan kita di PD Dikti. Mengingat pada tahun-tahun ini kita semua dituntut serba online dan harus menggunakan waktu yang seefisien mungkin dan kerja yang seminimal mungkin, tapi laporan 100% bisa maksimal. Inilah Sevima menjadi solusi yang paling utama buat kita. Kalau dari keuangan sendiri itu manfaat apa Pak yang berkaitan dengan pelaporan untuk mempercepat pelaporannya? Di setiap hitung AKM di feeder itu kan harus menggunakan biaya per semester, sehingga kita dengan adanya Sevima EDP itu secara otomatis tanpa harus mengkalkulator sudah terisi semuanya, tidak harus isi satu persatu. Baik Bu, dari cerita Bu Nita yang sangat menarik ini, apa saja nih Bu manfaat penggunaan aplikasi GoFeeder bagi mahasiswa dan dosen Bu, khususnya pada awal pergantian semester? Manfaatnya satu ya, sebenarnya kalau untuk secara pelaporan kita ke Dikti itu otomatis memang sangat-sangat membantu pengelola Dikti. Kemudian pelaporan kita juga di sana tentunya akan valid karena sesuai antara di kampus gitu dengan siakat di kampus, kemudian hasilnya sinkronnya ke Dikti itu untuk pelaporan. Insya Allah nanti pelaporannya valid gitu ya. Untuk akademik sendiri manfaatnya tentu saja untuk pengarsipan yang pasti. Untuk mahasiswa sendiri mungkin mahasiswa nggak ada alasan lagi buat terlambat mengisi KRS atau misalnya males mengisi, karena kan bisa di mana aja, bisa sambil tiduran, bisa sambil ngapa-ngapain juga bisa gitu kan ininya ya Mbak Dina ya. Oke. Ini saya izin tutup ya Bu ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini dan juga mohon maaf ya Bu ya jika ada salah kata, dan semoga Bu Nita dan rekan-rekan bisa sukses selalu, sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sehat ya buat Mbak Dina dan tim. Salam buat teman-teman. Iya. Salam juga Bu buat rekan-rekan Akper Bunda Delima. Iya Mbak. Baik. Selamat siang Bu Nita. Saya izin akhiri ya Bu ya. Besarnya dampak positif penggunaan sistem online sangat memperingan kinerja operator kampus. Kemudahan juga datang dari para mahasiswa. Dengan sistem online, jarak bukan lagi halangan. Protokol kesehatan tetap berjalan. Saatnya kita beralih ke sistem yang lebih efektif dan efisien. Demikian Ngode Dina episode kali ini. Nantikan Ngode Dina di episode selanjutnya. Dan sampai jumpa. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima, Revolutionize Education.